Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Semua orang sepakat cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW. Itu wajib bagi setiap insan. Bagaimana mungkin akan diwajibkan kalau pada kenyataannya cinta itu bukan sesuatu yang memang ada? Bagaimana mungkin cinta ditafsirkan sebagai ketaatan, padahal ketaatan hanyalah buah dari cinta? Ingat, tak ada ketaatan tanpa cinta. Awalnya cinta, baru kemudian diikuti ketaatan dan kepatuhan pada yang dicintai. Allah berfirman, Allah mencintai mereka, sedangkan mereka mencintainya. Orang-orang yang beriman lebih kuat cintanya kepada Allah. Dua ayat ini secara gamblang mengakui bahwa cinta merupakan sesuatu yang memang ada dan beragam. Bahkan, Rasulullah menjadikan cinta kepada Allah sebagai bagian dari syarat keimanan. Hal ini dinyatakan dalam banyak hadis, antara lain ketika Abu Ruzain al-Uqaili bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah iman itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Iman itu mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi apapun." Dalam hadis lain disebutkan, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan sempurna, sampai Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada apapun. Hadis yang lain menyebutkan, seseorang belum dianggap beriman, sampai aku lebih dicintai jauh, melebihi cintanya kepada keluarga, harta, dan seluruh manusia. Dalam sebuah riwayat disebutkan, jauh melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Perhatikan juga firman Allah, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ayat ini menyatakan ancaman sekaligus pengingkaran terhadap mereka yang tidak mencintai Allah. Rasulullah SAW juga memerintahkan kita agar mencintai Allah Ta'ala. Cintailah Allah, karena Dia telah melimpahkan nikmat kepadamu. Dan cintailah aku, karena Allah mencintaiku. Diriwayatkan bahwa seorang lelaki datang menghadap Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, sungguh aku mencintaimu." Beliau berkata, "Bersiaplah untuk fakir." Lelaki itu berkata lagi, "Aku pun sungguh-sungguh mencintai Allah." Beliau berkata lagi, "Bersiaplah untuk menerima cobaan." Umar bertutur, Rasulullah SAW menatap lekat-lekat wajah Mus'ab ibn Umair. Ia tengah memakai kulit domba sebagai penutup tubuhnya. Lalu beliau bersabda, "Coba perhatikan lelaki ini, lelaki yang hatinya telah dilimpahi cahaya oleh Allah Ta'ala. Saya lihat dia dibesarkan oleh ibu bapaknya dengan makanan dan minuman yang serba lezat. Namun, cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya telah membuat dia seperti yang kalian lihat sekarang ini." Dalam sebuah hadis terkenal disebutkan, ketika malaikat kematian datang hendak mencabut nyawa Ibrahim alaihissalam, beliau bertanya pada malaikat ini, "Pernahkah kamu dapati seorang kekasih ingin membunuh kekasihnya?" Atas pertanyaan Ibrahim, Allah kemudian menurunkan wahyu, "Pernahkah kamu dapati seorang pencinta yang tak ingin berjumpa dengan kekasihnya?" Ibrahim alaihissalam pun berkata, "Wahai malaikat kematian, sekarang cabutlah nyawaku." Pengalaman Nabi Ibrahim tersebut hanya mungkin terjadi pada hamba yang mencintai Allah dengan sepenuh hati. Ketika ia mengetahui bahwa kematian menjadi jembatan menuju perjumpaan dengan sang kekasih, hatinya jadi dirundung gelisah. Ia sadar, hanya Allah lah sang kekasih. Tak ada yang lain. Ia pun langsung berpaling dari selain Allah Ta'ala. Salah satu doa Nabi SAW berbunyi, "Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mencintaimu, mencintai orang yang mencintaimu, dan mencintai segala sesuatu yang dapat mendekatkan cintaku kepadamu. Dan jadikanlah cintaku kepadamu melebihi air sejuk sekalipun." Suatu hari orang Badui datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya, "Kapan hari kiamat, wahai Rasulullah?" Beliau balik bertanya, "Apa persiapanmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Persiapanku bukan salat dan bukan puasa sebanyak-banyaknya. Hanya satu yang aku siapkan. Aku sungguh-sungguh mencintai Allah dan Rasul-Nya." Lalu Rasulullah bersabda, "Setiap orang akan berkumpul bersama orang yang dicintainya." Anas berkomentar mengenai hadis ini,
Belum pernah aku melihat kaum muslim merasa bangga dengan apapun selain Islam dan sabda beliau ini. Abu Bakar Al-Shiddiq radhiyallahu anhu menuturkan, orang yang sudah merasakan nikmatnya mencintai Allah secara tulus akan senantiasa sibuk dengan cintanya itu, sehingga tidak ada kesempatan sedikit pun untuk berurusan dengan dunia. Ia pun akan menghindar dari hiruk-pikuk kehidupan manusia. Al-Hasan berkata, orang yang mengenal Tuhannya pasti akan mencintainya. Orang yang mengenal dunia pasti akan zuhud darinya. Orang mukmin tidak akan bermain-main, kecuali dalam keadaan lupa. Ketika sudah ingat dan merenungkan apa yang ia perbuat, ia pasti akan merasa sedih dan menyesal tak terkira. Abu Sulaiman Al-Darani bertutur, ada sebagian makhluk Allah yang tidak tergiur terhadap surga, berikut segala kenikmatannya. Lalu, bagaimana mungkin ia dapat tergiur terhadap dunia? Ketika berjalan-jalan, Nabi Isa alaihissalam berjumpa dengan 3 kelompok orang kurus dengan wajah pucat pasi. Kepada kelompok pertama, beliau bertanya, "Apa yang membuat kalian jadi begini?" Mereka menjawab, "Kami takut neraka." Lalu, beliau berkata, "Kalau begitu, mudah-mudahan Allah akan menyelamatkan orang yang takut neraka." Ketika melewati kelompok kedua, beliau melihat mereka lebih kurus dan lebih pucat lagi. Beliau bertanya, "Apa yang membuat kalian jadi begini?" Mereka menjawab, "Kami merindukan surga." Lalu, beliau berkata, "Mudah-mudahan Allah akan menganugerahkan apa yang kalian harapkan." Begitu melewati kelompok ketiga, beliau melihat mereka jauh lebih kurus dan jauh lebih pucat lagi. Namun, wajah mereka seolah cermin yang memantulkan cahaya. Nabi Isa alaihissalam bertanya, "Apa yang membuat kalian jadi begini?" Mereka menjawab, "Kami semua mencintai Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia." Lalu beliau berkata, "Kalianlah muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Kalianlah muqarrabin, kalianlah muqarrabin." Abdul Wahid Ibnu Zaid bercerita, suatu kali aku bertemu dengan seorang lelaki yang sedang berdiri di atas salju. Aku bertanya, "Apa kamu tidak merasa dingin?" Dia menjawab, "Orang yang sibuk dengan cinta kepada Allah tidak akan merasakan dingin sedikit pun." Sirri Sakati berkata, pada hari kiamat nanti, setiap umat akan dipanggil sesuai dengan nama Nabi masing-masing. Mereka akan dipanggil, "Wahai umat Musa, wahai umat Isa, wahai umat Muhammad." Namun, tidak demikian halnya dengan mereka yang mencintai Allah. Mereka akan dipanggil, "Wahai kekasih-kekasih Allah, kemarilah ke sisiku." Hampir copot hati mereka karena saking bahagianya mendengar panggilan itu. Menurut Harm Ibnu Hayyan, ketika seorang mukmin sudah mengenal Tuhannya yang Maha Agung dan Maha Mulia, ia pasti akan mencintainya. Setelah mencintainya, ia pasti akan menghampirinya. Kala mencicipi manisnya dekat dengannya, ia pasti tidak akan memandang dunia dengan tatapan mata nafsu. Demikian juga ia tidak akan memandang akhirat dengan tatapan mata sayu. Di dunia, menghadap Allah membuatnya begitu lelah. Namun, di akhirat, hal itu membuatnya lega dan nikmat. Yahya ibnu Mu'adz bertutur, ampunan Allah mampu menenggelamkan semesta dosa. Bagaimana dengan ridanya? Ridha Allah mampu menenggelamkan berjuta harapan. Bagaimana dengan cintanya? Cinta Allah mampu membuat akal tertegun. Bagaimana dengan cinta kasihnya? Cinta kasih Allah mampu melupakan apapun selain Dia. Bagaimana dengan kelembutannya? Dalam sebagian kitab Allah disebutkan, "Wahai hambaku, demi hakmu, aku mencintaimu, dan demi hakku padamu, hendaklah kamu mencintaiku." Yahya ibnu Mu'adz juga menuturkan, cinta seberat biji sawi lebih. Aku cintai dibandingkan ibadah 70 tahun tanpa cinta. Katanya lagi, Tuhanku, aku luluh, fana, dalam dirimu. Aku sibuk menyanjungmu. Waktu masih kecil, engkau rengkuh aku ke pangkuanmu. Engkau beri aku pakaian makrifat. Engkau kukuhkan aku dengan kelembutanmu. Engkau pindahkan aku dari satu situasi ke situasi yang lain. Engkau jadikan aku menapaki berbagai tahapan amal. Dari tak tahu apa-apa, kemudian bertobat, zuhud, rindu, ridha, sampai pada tahapan cinta. Engkau beri aku minum dari air kolammu. Engkau ringankan aku dalam melakukan disiplin ibadah, riyadoh, kepadamu, melaksanakan perintahmu, dan terbuai dengan firman-firmanmu. Kini aku sudah besar, sudah tumbuh kumis dan jambang. Sudah tampak otot dan organ-organ di badan. Bagaimana mungkin aku berpaling darimu?
Bukankah ini semua engkau yang menyiapkan sejak aku kecil hingga besar sekarang ini? Bagiku, saat ini tak tersisa lagi senandung untukmu, dan tak tersisa lagi suara untuk memohon padamu, sebab aku sungguh-sungguh mencintaimu. Setiap orang yang jatuh cinta akan senantiasa terbuai pesona terhadap kekasihnya dan berpaling muka dari yang selainnya. Banyak sekali hadis dan tradisi ulama terdahulu yang berbicara tentang cinta kepada Allah ini. Tidak mungkin semua dapat ditampung di sini. Yang pasti, masalah ini sudah demikian jelas. Hanya makna sejatinya masih belum begitu benderang, masih perlu diuraikan. Wallahu alam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.